Yo. I see that I might see. Let's go. Selamat pagi semuanya. Kabar? Oke. Hey, hey, hey. Yang beda pengucapannya. Ya itu sih tipsnya, percaya diri bahasa. Soalnya kan awal-awal tuh pasti iya nggak mungkin langsung bisa ya kan, pasti kayak ada nggak pede, terus nggak punya teman, pasti ada kan. Terus kayak biasanya kalau kasih kan bisa dirasisin gitu loh. Pernah Apalagi juga pas bisa. bukan keseluruhan lah, maksudnya bukan kayak aku bener-bener ke aku, tapi kayak Asia gitu biasanya dirasisin. Misalkan pas lagi corona, pas awal corona kan kayak kan dari China kan virusnya dulu awal corona. Terus kalau di kereta atau di bis gitu udah kelihatan muka Asia terus bersin, aduh langsung dijauhin. Makanya aku takut banget bersin pas lagi di kereta dulu. Sekarang kan semua orang bersin kayak udah normal. Corona kayak ya udahlah corona. Kau dulu Kuliah di sana. Kalau menurut gue dibandingkan negara tetangga ya, Korea atau Cina gitu-gitu, menurut gue Jepang udah termasuk yang paling terbuka sih sama budaya-budaya baru. Apalagi kalau misalkan dia pakai kerudung, atau mungkin yang agamanya kuat, yang sholatnya bisa di mana aja tergantung waktu, itu bisa sholat di mana aja. Itu orang-orang Jepang udah mulai terbuka, jadi kayak ya mendingan sih dibandingkan negara lain. Komen. Oke, kalau begitu udah selesai wawancaranya, sekian. Mungkin sebelum berakhir bisa untuk dokumentasi, bisa buka kamera dulu kayak untuk foto bersama. Ya, kalau jawabannya nggak sesuai, guys, astagfirullahaladzim. Tenang, tidak ada jawaban yang benar maupun salah. Ya banget. Dasar. Ada guys. Dah ya. Aneh. Gue takut kelihatan rumah gue berantakan ya. Nggak apa-apa, dah. Nggak mau. Wait. ini dia. Udah. Haha. Akhirnya Nggak kelihatan. gue bisa 6 ngeliatnya. jam lalu. Berdasarkan data Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia atau PPI Dunia menyatakan bahwa jumlah pelajar Indonesia yang belajar di luar negeri mencapai lebih dari 75.000 anggota dan tersebar di 60 negara di seluruh dunia. Banyak alasan mengapa mereka ingin berkuliah di luar negeri. Salah satunya adalah untuk mendapatkan pengalaman baru. Namun, berkuliah di luar negeri tidak selalu enak. Pasti masih terdapat masalah atau kesulitan selama berkuliah di sana, seperti bahasa, budaya, dan komunikasi. Permasalahan utama saat berkuliah di luar negeri adalah permasalahan bahasa, di mana kebanyakan mahasiswa atau mahasiswi yang kuliah di luar negeri merasa kaget dengan penggunaan bahasa di tempat ia akan berkuliah. Kendala ini dapat memberikan rasa takut dan rasa tidak tenang. Lalu terdapat budaya.
Di setiap negara pasti memiliki budaya yang berbeda, sehingga saat kita pindah dari suatu tempat ke tempat lain, jika kita tidak mengenal budaya di tempat tersebut, maka dapat memunculkan yang namanya culture shock. Kendala dalam berkomunikasi juga dirasakan dan cukup menghambat dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini terjadi karena seringnya terjadi miskomunikasi dengan orang lain yang dapat menuntun pada hubungan yang kurang baik. Misalnya, makna yang dimengerti oleh pembicara berbeda dengan makna yang dimengerti oleh pendengar. Lalu masalah selanjutnya yang umum dihadapi mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri adalah mengenai stigma COVID sebagai orang Asia di Eropa. Pada saat ini, dunia tengah dilanda pandemi COVID-19 yang kita ketahui berasal dari salah satu negara di Asia. Dan siapa sangka karena alasan ini muncul stigma negatif di mana orang Asia yang hidup atau kuliah di Eropa terkena sikap rasisme oleh orang-orang Eropa. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan rasa takut pada mahasiswa-mahasiswa Asia yang tinggal di Eropa. Kemudian, masalah yang terjadi pada mahasiswa dan mahasiswa Indonesia tentunya adalah rindu dengan tanah air. Hal ini menjadi kendala bagi mahasiswa yang berkuliah di luar negeri karena berada jauh dari keluarga, perbedaan suasana lingkungan, serta jenis makanan Indonesia, yang tentunya tidak dapat ditemukan ketika kuliah di luar negeri. Nah, untuk kalian semua yang berminat berkuliah di luar negeri, ada tips and trik nih untuk membantu kalian dalam beradaptasi di sana, sehingga kalian tidak perlu takut untuk belajar di luar negeri. Yang pertama, kalian harus mempersiapkan diri untuk belajar bahasa negara yang kalian tuju. Bahasa adalah dasar untuk kita menempuh pendidikan di luar negeri. Tanpa adanya bekal bahasa, mungkin sama saja kalian sia-sia untuk pergi ke luar negeri tanpa mengerti apa yang orang lain akan katakan. Bahasa juga membantu kalian untuk berkomunikasi dengan lingkungan sosial, sehingga ketika menjadi mahasiswa atau mahasiswi di luar negeri, kalian bisa bersosialisasi dengan baik. Yang kedua, untuk menunjang administrasi berkuliah di luar negeri, kalian perlu menyiapkan berkas-berkas untuk berkuliah. Berkas-berkas ini juga dapat digunakan loh untuk mencari pekerjaan part-time. Yang ketiga, kalian harus percaya diri. Kalian tidak boleh takut untuk menggunakan bahasa asing saat berkomunikasi dengan orang di luar negeri. Ketika kita berkomunikasi dengan lawan bicara yang memakai bahasa asing, secara tidak langsung kita juga sembari belajar bahasa asing di negara tersebut. Yang keempat, kalian tidak boleh malas untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan berbahasa. Belajar itu bisa di mana saja, bisa melalui platform manapun. Kalian bisa belajar dari radio, menonton Netflix dengan audio sesuai bahasa di negara kalian berkuliah, dan belajar berkomunikasi dengan orang sekitar, terutama anak kecil, karena anak kecil bahasanya ini masih sederhana. Yang terakhir, kalian harus menyiapkan mental dan jangan mudah sakit hati. Di negara-negara lain, kita akan bertemu dengan orang dengan kepribadian dan kebiasaan yang belum pernah kita jumpai sebelumnya. Oleh karena itu, kita harus siap dengan segala kemungkinan yang terjadi.